Halo teman-teman sahabat Ide Primus. Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara. Setelah kemarin kami mengajak kalian ke Provinsi Jawa Barat. Kali ini kami akan mengajak kalian ke luar negeri, yaitu lebih tepatnya negara Seychelles. Negara Seychelles adalah negara paling kaya dan paling makmur di benua Afrika. Bahkan GDP atau pendapatan negara Seychelles 2 kali lebih besar dari negara kita, teman-teman. Kok bisa gitu? Pendapatan negaranya dari mana? Jawabannya ada di video ini. Yuk simak video ini sampai selesai, teman-teman. Mari kita melihat yang aneh-aneh. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Sedikit info buat teman-teman yang berencana ingin berkunjung ke negara ini, bahwa rata-rata durasi penerbangan non-stop dari Indonesia ke Seychelles adalah 42 jam, mencakup jarak 9.104 km. Rute yang paling populer adalah Jakarta ke Victoria, dengan rata-rata waktu penerbangan 42 jam 50 menit. Untuk harga tiket pesawat pulang pergi paling murah ke Seychelles berkisar 16 juta rupiah. Sejarah dari warga Seychelles bermula dari pelaut Austronesia dan pedagang Arab. Mereka adalah orang yang pertama mengunjungi Seychelles. Seychelles merdeka pada 1976 sebagai sebuah republik. Pada tahun 1977, terjadi sebuah kudeta untuk menggulingkan presiden pertama republik, yaitu James Mancham, lalu digantikan Frans Albert Rene, seorang politikus keturunan bangsa Prancis. Negara Seychelles terletak di timur Laut Madagaskar dan sekitar 1.600 km atau 994 mil timur dari negara Kenya. Jumlah pulau di Seychelles sering disebut berjumlah 115, tetapi di Konstitusi Republik Seychelles terdaftar sebanyak 155 pulau. Pulau-pulau yang sesuai konstitusi tersebut terbagi lagi menjadi berbagai kelompok seperti Mahé, Praslin, Silhouette Island, Ladiguë, Curiosa, Felicita, Frégate, Nord, Mariana, Grand Sur, Tresse, dan masih banyak lagi. Menurut Presiden Nauru, Seychelles telah menempati ranking negara yang paling terancam punah ke-9 karena banjir dari perubahan iklim. Jika dilihat dari sektor perkebunan, ekspor utama Seychelles adalah vanili, kopra, dan kayu manis. Pada tahun 1960-an, 33% penduduk Seychelles bekerja di sektor perkebunan, sedangkan 20% lagi bekerja di sektor swasta atau pemerintah. Pada tahun 1971 dengan dibukanya Bandara Internasional Seychelles, saat itu industri pariwisata menjadi cepat sekali pertumbuhannya. Pemasukan Seychelles dari pariwisata terus bertambah besar sampai menggeser sektor perkebunan. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintahan Presiden James Michel memberikan perhatian serius terhadap sektor perikanan. Indeks pembangunan manusia Seychelles adalah yang tertinggi di seluruh Afrika, sedangkan pendapatan per kapitanya tertinggi kedua setelah Libya. Mata uang resmi Seychelles adalah rupiah Seychelles dan kode mata uangnya adalah SCR. Rupiah Seychelles dibagi menjadi 100 sen, mirip dengan beberapa mata uang lainnya di dunia. Uang kertas rupiah Seychelles hadir dalam berbagai denominasi, mulai dari 25 hingga 500 rupiah. Selain itu ada koin sen yang digunakan dalam denominasi 1, 5, 10, dan 25 sen. Jika Anda berencana mengunjungi Seychelles, jangan khawatir untuk menukar uang Anda. Seychelles menerima berbagai mata uang asing, tetapi sangat dianjurkan untuk menggunakan rupiah Seychelles untuk transaksi sehari-hari di negara ini. Satu hal yang menarik adalah meskipun mata uang Seychelles adalah rupiah, banyak harga barang-barang sehari-hari di negara ini sering dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan banyaknya turis asing yang berkunjung ke negara ini. Meskipun memiliki wilayah yang luas, namun masih ada negara di Afrika yang memiliki luas wilayah terkecil. Bukan hanya kecil, negara Seychelles juga memiliki populasi sedikit, yaitu hanya 98,3 ribu jiwa. Penduduk Seychelles merupakan campuran orang Afrika Timur, Prancis, India, Tiongkok, Malagasy, dan Arab. Mayoritas rakyat di negara Seychelles beragama Katolik Roma, Protestan menjadi nomor 2, lainnya adalah Hindu dan Islam.
Negara Seychelles menganut sistem pemerintahan parlementer dengan multipartai dan partai rakyat atau Parti Le Peuple yang menguasai kehidupan politik di Seychelles sejak 1977. Etnis keturunan Perancis memegang kendali di bidang politik dan ekonomi di Seychelles. Adapun warga asli Seychelles bermula dari penjajah Perancis asli di pulau-pulau yang sebelumnya tidak berpenghuni, bersama dengan budak kulit hitam mereka. Pada abad ke-19 bergabunglah dengan orang-orang yang dideportasi dari Perancis. Orang Asia dari Cina, India, dan Malaya datang kemudian dalam jumlah yang lebih sedikit. Dari sekitar 200 spesies tumbuhan yang ditemukan di Seychelles, sebanyak 80 spesies termasuk unik di pulau tersebut. Tumbuhan tersebut adalah Pinus secrup atau pandan. Beberapa varietas pohon ubur-ubur, Palem latanier, Bois rouge, Bois d'Ever adalah tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Seychelles. Di negara ini ada lebih dari 900 spesies ikan yang teridentifikasi seperti penyu hijau dan kura-kura raksasa yang menghuni pulau-pulau tersebut. Spesies endemik termasuk burung seperti bulbul Seychelles dan walet Seychelles yang hidupnya tinggal di gua. Beberapa spesies katak pohon lokal, siput, dan cacilian yang mirip cacing, ular serigala Seychelles, dan ular rumah, ada juga bunglon harimau, juga ditemukan di negara ini. Salah satu daya tarik utama Seychelles adalah pantainya yang spektakuler. Pulau Praslin dengan pantai seperti Anselazio sering disebut sebagai salah satu pantai terindah di dunia. Pasir putih halus, air laut biru yang jernih, dan hutan hijau yang memikat. Bagi para pecinta alam, Vallée de Mai adalah surga. Taman nasional ini adalah rumah bagi kelapa endemik bernama Coco de Mer yang memiliki buah terbesar di dunia. Seychelles juga menawarkan beragam aktivitas air yang luar biasa. Anda dapat snorkeling di terumbu karang yang menakjubkan, menyelam untuk mengeksplorasi keindahan bawah lautnya, atau sekadar menikmati perjalanan perahu untuk melihat lumba-lumba dan penyu. Seychelles merupakan negara yang memiliki 115 pulau, dengan Pulau Mahé sebagai pulau terbesarnya. Di Pulau Mahé inilah ibu kota negara Seychelles berada. Seychelles memiliki ibu kota bernama Victoria dengan jumlah penduduknya sebanyak 86% dari jumlah keseluruhan penduduk di Seychelles. Kota Victoria merupakan salah satu ibu kota terkecil di dunia, sehingga jika ingin mengelilinginya hanya perlu berjalan kaki saja. Tidak seperti negara-negara lain yang ibu kotanya dipenuhi dengan bangunan tinggi, Victoria justru tidak ada bangunan yang menjulang tinggi. Rata-rata bangunan di Victoria hanya terdiri dari 2 lantai dengan atap seng saja. Mari kita mulai dengan merinci elemen-elemen utama dari lambang bendera Seychelles. Di tengah lambang, kita dapat melihat gambar burung kakak tua Seychelles yang langka. Burung ini, yang juga dikenal sebagai kakak tua hitam Seychelles, adalah salah satu spesies yang paling terancam punah di dunia. Di sekitar burung kakak tua, kita dapat melihat gambar kapal layar tradisional yang mewakili sejarah maritim Seychelles yang kaya. Kapal layar adalah simbol penting dalam budaya dan sejarah negara ini. Di latar belakang lambang, kita bisa melihat samudera biru yang mengelilingi pulau-pulau Seychelles. Di bagian bawah lambang, ada gambar Dewa 3 Tanduk Laut. Dewa ini adalah sosok mitologis yang sering dihubungkan dengan budaya dan cerita rakyat Seychelles. Di kedua sisi lambang, kita bisa melihat gambar burung frigate. Burung ini juga dikenal sebagai burung man of war dan merupakan simbol kebebasan dan keindahan alam yang luar biasa di Seychelles. Di bawah lambang ada moto Seychelles yang berbunyi Finis Coronat Opus dalam bahasa Latin, yang artinya hasil akhir adalah yang membungkus pekerjaan. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, di bawah moto, kita bisa melihat gambar bunga Coco de Mer yang hanya tumbuh di Seychelles. Bunga ini adalah simbol unik dan penting dalam budaya dan ekologi negara ini. Itulah beberapa makna di balik lambang Seychelles yang penuh dengan simbolisme dan keindahan. Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.